Apa yang kamu lakukan saat kamu merasa kehilangan tujuan hidup? Di sini Copycat dan ini adalah alur cerita Drakor School episode 1. Cerita dibuka oleh seorang murid perempuan SMA Nulji yang bernama Jin Jiwon. Dia sedang melakukan protes atas pemecatan guru bernama Kim Mo Kyung. Teman sekelasnya yang bernama Gong Ki Jun sempat menghampiri. Dia memperingatkan Jiwon akan turunnya hujan. Ki-jun pergi meninggalkan Jiwon karena Jiwon memintanya untuk tak mencampuri urusannya. Saat kelas olahraga berlangsung, Ki-jun ingin mengambil perhatian teman sekelasnya yang bernama Kang Seyong. Namun saat dia mengambil awalan, beberapa siswa taekwondo lewat dan membuatnya hilang fokus. Rupanya, dulu Ki-jun aktif menekuni taekwondo. Hanya saja dia mengalami cedera sehingga memutuskan untuk berhenti. Sementara itu, guru Kim yang dipecat nampak sedang diantar oleh koleganya yang bernama Song Chae-rin. Guru Song sendiri sebenarnya sempat dihalangi oleh aki-aki yang nampaknya guru senior di sekolah tersebut. Namun, dia tak mendengarkannya dan tetap mengantar guru Kim. Guru Kim mengajar mata pelajaran woodworking. Saat berjalan bersama guru Song, dia lihat Jiwon tengah memprotes pemecatannya di tengah guyuran hujan. Jiwon bilang jika ia akan berjuang mengungkapkan ketidakadilan pemecatan guru Kim. Guru Kim menghargai usaha Jiwon, namun dia minta Jiwon untuk berjuang dengan kembali belajar di kelas dan menunjukkan prestasinya. Dia kemudian memberikan pahat kesayangannya pada Jiwon. Dia berpesan jika nanti Jiwon jadi pengrajin kayu terkenal, jangan lupa katakan pada dunia jika dirinya adalah murid dari seseorang yang bernama Kim Mo Kyung. Setelah Jiwon kembali ke kelas, dia melihat Ki-jun mau pergi membolos. Jiwon coba menegur Ki-jun, namun Ki-jun tak memperdulikannya. Ki-jun rupanya pergi berziarah ke makam temannya yang bernama Gyung-min. Dia bilang berhenti taekwondo membuatnya serasa bingung dan kehilangan arah. Saat sampai di rumah, Ki-jun melihat kakeknya sedang membereskan ruangan. Rumah sang kakek sendiri katanya telah dilelang. Ki-jun mengungkapkan niatannya untuk mendapatkan kembali rumah sang kakek. Mendengar niatan itu, sang kakek nampak senang meski tahu jika itu masih terlalu jauh bagi Ki-jun. Keesokan harinya, seorang alumni tengah berbagi pengalamannya di dunia kerja. Dia bilang jika magang merupakan jalan yang bagus untuk menimba pengalaman sekaligus penghasilan untuk para siswa jurusan desain arsitektur. Di saat siswa lain bertanya mengenai tips mengatasi tantangan berkarir di dunia arsitektur, Ki-jun malah bertanya berapa gaji seorang arsitektur dan bertanya apa itu magang. Dari pertanyaannya, jelas jika Ki-jun bukanlah siswa yang serius belajar. Di akhir sesi tanya jawab, seorang guru bertanya, siapa yang bersedia mengikuti magang di tempat kerja sang alumni bekerja? Jiwon mengangkat tangannya, diikuti kemudian oleh Ki-jun. Jiwon kemudian mempertanyakan keseriusan Ki-jun di program magang ini, karena yang dia tahu saat aktif di taekwondo pun, Ki-jun hanya fokus ke ekskulnya itu saja dan tak memperdulikan pelajaran. Tentu saja saat sang guru dan alumni melihat kelayakan nilai mereka berdua untuk mengikuti program magang, Jiwon jauh lebih unggul dibandingkan Ki-jun. Bersama beberapa teman, Jiwon merayakan kebahagiaannya mendapatkan program magang tersebut. Mereka juga membicarakan siapa nanti kira-kiranya pengganti guru Kim. Esok harinya, seseorang nampak kelelahan menyusuri jalan menuju SMA Nulji. Dia menyapa seseorang dan meminjam korek untuk menyalakan rokok miliknya. Rokok tersebut cuma dilihatnya saja. Dia bilang kalau dia telah berhenti merokok sejak 6 bulan yang lalu. Tanpa ada yang bertanya, dia mulai bercerita jika ini adalah hari pertamanya sebagai guru SMA Nulji. Dia bahkan dengan ringannya mengatakan jika SMA tersebut diisi oleh murid-murid yang telah menyerah untuk belajar. Melihat lawan bicaranya menunjukkan gestur wajah yang kurang ramah, pria ini kemudian segera pergi dari sana. Namun saat kembali berjalan, dia terkejut melihat dirinya diikuti. Dia kemudian mengira dirinya diikuti karena korek yang lupa dia kembalikan. Tapi dia keliru karena pria ini ternyata murid pindahan yang baru pertama kali datang ke SMA Nulji dan belum memiliki seragam. Sementara itu di dalam kelas,
Hosung minta Kijun membantunya memberikan kejutan pada sang pujaan hatinya yang bernama Eunbi. Mereka kemudian menunggu di dekat pintu. Hanya saja ketika pintu dibuka, konfeti yang Kijun gunakan malah mengenai si murid pindahan yang masuk mendahului Eunbi. Kijun ternyata kenal pada murid baru yang dia panggil Yungjo ini. Tapi Yungjo langsung marah dan menepis tangan Kijun. Yungjo bilang jika ia ingin agar Kijun tak bicara padanya karena ia tak ingin mati. Kejadian ini terlihat oleh siswa lainnya, dilanjutkan kemudian oleh kesaksian salah seorang dari mereka yang pernah melihat Yungjo bertransaksi dengan beberapa orang preman lokal. Sayang, karena kaget akan cerita sangar tentang Yungjo, Jiwon menumpahkan lem yang sedang diaduknya ke bangku Yungjo. Sementara itu, Guru Song nampaknya mengenali guru baru yang bernama Lee Kang-hun ini. Namun, saat menanyakan alasannya berada di sekolah ini, Guru Lee keburu dipanggil masuk ke kantor kepala sekolah. Yungjo nampak menahan amarahnya. Jiwon sangat takut dengan orang yang duduk di sampingnya itu. Di waktu istirahat, Seyoung nampak tak puas hanya menjadi juara 3 dalam kompetisi teknik pengerjaan kayu di SMA Nulji. Dia kemudian pergi dengan kesal dan tak memperdulikan Eunbi yang bicara padanya. Sepulang sekolah, Kijun menolak ajakan Hosung untuk ke warnet. Dia bilang kalau mulai hari ini dia kerja sampingan di resto burger. Kijun juga tak menjawab saat ditanya hubungannya dengan Yungjo. Sesampainya di tempat kerja, Kijun ternyata menjadi rekan kerjanya Jiwon. Jiwon rupanya lebih dulu bekerja di sana dan akan berhenti karena akan memulai program magang. Jiwon sendiri langsung bertanya kenapa langkah Kijun berubah saat ini. Mulai dari berhenti taekwondo, ingin magang, hingga kini kerja paruh waktu. Kijun jawab jika dia tak mempunyai alasan apapun. Tak lama kemudian, saat jam kerjanya berakhir, Jiwon nampak kurang nyaman saat kedatangan seorang emak-emak bersama beberapa anak sekolah. Tak jauh darinya, Kijun memperhatikan perbedaan sikap Jiwon setelah emak-emak ini datang. Saat mengerjakan tugasnya, emak-emak yang tadi tiba-tiba muncul kembali. Rupanya, dia adalah ibunya Jiwon dan baru saja pulang. Baru pun datang, Jiwon langsung berselisih dengannya. Dia sepertinya tak mendukung karena Jiwon masuk ke SMA Nulji. Jiwon mengatakan jika dirinya sudah memiliki cita-cita dan tujuan. Dia tak ingin langkahnya ditentukan orang lain dan akhirnya tak tahu harus berbuat apa. Jiwon sangat kesal dengan sikap ibunya tersebut dan melampiaskan kekesalannya pada mesin permainan. Namun tingkahnya langsung mendapat teguran dari seseorang di belakangnya. Rupanya itu Yungjo. Dia mengenali jika Jiwon adalah teman sekelasnya. Yungjo membuka mesin tersebut lalu nampak mengisikan boneka ke dalamnya. Dia kemudian beranjak pergi dan minta Jiwon untuk tak menendang mesinnya lagi. Setelah Yungjo pergi, Jiwon menemukan sebuah boneka teddy bear yang sengaja Yungjo tinggalkan untuknya. Besoknya, Guru Lee memulai kegiatan belajarnya dengan tak meyakinkan. Dia nampak tak tahu harus mengajarkan apa hari ini dan malah berselisih dengan Yungjo. Guru Lee tak suka dengan tatapan Yungjo yang tajam. Sementara Yungjo menagih korek miliknya yang belum juga Guru Lee kembalikan. Yungjo juga sedikit menyindir Guru Lee yang pernah menyebut siswa SMA Nulji sebagai kumpulan siswa yang menyerah pada belajar. Di waktu istirahat, Jiwon ditanya oleh dua sahabatnya mengenai Kijun. Jiwon mengatakan jika dulu dia sempat memukul dan membuat Kijun menangis. Tapi dia tak mengatakan mengenai kebaikan Kijun yang mengobati lukanya. Menjelang jam pulang, Seyoung mendatangi Guru Lee. Dia mengetahui Guru Lee berasal dari jurusan desain arsitektur Universitas Jinsung. Ini merupakan universitas yang ingin dia tuju setelah lulus nanti. Karena itulah, dia meminta sang guru untuk mendirikan ekskul pertukangan. Bersama ekskul tersebut, dia berniat mengikuti kompetisi pertukangan di Universitas Jinsung, yang mana nanti bisa dia gunakan sebagai portofolio saat melamar masuk ke universitas tersebut. Di lain tempat, saat menunjukkan cara menyiapkan burger yang benar pada Kijun, Jiwon tak menyadari jika lengannya terluka. Kijun kemudian bantu obati lukanya Jiwon. Momen ini rupanya membawa Jiwon kembali teringat apa yang terjadi ketika mereka masih kecil.